warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Mau jawabannya kalau Ibu bilang selamat pagi, anak-anak jawab pagi, pagi, semangat pagi. Bisa? Bisa, Bu. Kita tes ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, semangat pagi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, hadir semua. Nah, Ibu minta kepada Orindu selaku ketua kelas untuk dapat memimpin doa kita pada kali ini. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitanmu. Jika engkau berdoa pada saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraanmu. Semoga doa-doa yang anak-anak Ibu panjatkan pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu, gimana nih kabar anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Sehat? Nah, selanjutnya Ibu akan meng-share link di mana link itu berisikan tentang apa sih perasaan anak-anak Ibu pada pagi hari ini, moodnya itu bagaimana. Silahkan dibuka grup WA-nya, digunakan handphonenya. Bisa di scan barcode di depan ini. Ini atas ya, Bu. Di atas dan di bawah sama saja. Sudah? Tunggu, Bu. Langsung diisi, Bu. Ya, langsung diisi saja Hikmah. Yang lain sudah di scan. Sudah, Bu. Oke. Sudah ada yang menjawab 3 orang senang, 1 orang sedang sedih. Ayo yang lain yang belum mengisi silahkan jawab. 5 orang senang, 1 orang sedih. Dua orang yang sedih. Ayo, yang belum sudah semua. Apa ada kendala? 6 orang yang senang, 2 orang yang sedih. Sudah? Yang jawab sedih angkat tangan. Kenapa Cindy? Oh, tadi kesiangan. Rifa? Dingin. Jadi sedih bawaannya. Nah, Ibu mau untuk anak-anak Ibu yang sedih, diriset lagi moodnya, dibangkitkan lagi niatnya bahwasanya hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk yang senang silakan dipertahankan mood anak-anak Ibu semua karena rasa senang itu mempengaruhi bagaimana mood belajar kita, niat belajar kita sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Setuju? Setuju. Nah, silakan ikuti instruksi dari Ibu. Semuanya silakan tarik nafasnya. Lalu teriak A. A. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. A. Udah lega semua? Sudah, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi Ibu sudah menanyakan bagaimana perasaan anak-anak Ibu semua dan semuanya sudah mereset mood kembali, memperbaiki niatnya untuk memulai proses pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, silakan digunakan handphonenya kembali untuk men-scan kode QR code di depan. Silahkan di-scan. Dan juga kalau tidak bisa di-scan, gunakan barcode
Sudah? Sudah ada Melin, Rifa, Nur Hikmah, Yemima, Pria, Risa, 613299. Anissa sudah 7 orang. Cindy sudah join semua. Oke, Orin. Baik, sudah join semua. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah bilang bahwasanya kita hari ini akan melakukan pretest dan juga bagi anak Ibu nilai tertinggi akan mendapatkan sebuah reward yaitu plus nilai dan juga akan diberikan sebuah bintang. Nah, siapa yang belajar tadi malam? Wah, belajar semua ya. Ibu tunggu nilai pretestnya ini menjadi top score pada pretest kita kali ini. Kita mulai ya. Ayo, silakan dijawab. Sudah ada Risa, Ria, Orindu, bisa menjadi top score. Y5 menyusul. Ayo Melin, Nur Hikmah, Cindy. Rifa memimpin, disusul oleh Pria, Risa, Yemima. Untuk Nur Hikmah, Cindy, ayo. Rifa lagi. Nur Hikmah, Cindy, Melin, ayo segera dipacu temannya. Rifa sudah selesai yang pertama, disusul oleh Risa, disusul oleh Pria, disusul oleh Yemima. Cindy, ayo segera dikejar temannya. Masih ada jawaban yang belum terjawab kan? Orindu menjadi top score. Ayo Cindy. Oke, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Kita beri applause dulu untuk top 3 kita. Yang pertama ada Orindu, yang kedua Rifa, yang ketiga Risa. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan bahwasannya yang menjadi top skor nomor 1 pada pertemuan kita kali ini akan mendapatkan reward. Orindu silakan
belajar tadi malam nih. Nah, Orindo akan mendapatkan reward dari Ibu yaitu sebuah bintang yang dimana berisikan nilai plus 5. Silakan beri plus untuk Orindo. Orindo. Nah, gimana untuk pretest kita kali ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kita review terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, gambar di atas menunjukkan otot bicep. Fungsi utama otot bicep adalah yang kedua, otot yang ditunjukkan pada huruf Y berfungsi untuk yang ketiga, seorang atlet melakukan latihan angkat beban yang fokus pada otot bicep. Yang terjadi pada otot bicep setelah latihan tersebut adalah Otot bicep Oke, bagus. Selanjutnya, mekanisme kerja otot yang melibatkan interaksi antara filamen, aktin, dan miosin disebut serangan berkaitan. benar. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan posisi otot bicep dan tricep saat melakukan gerakan. Ketika otot bicep berkontraksi, otot yang berelaksasi adalah benar sekali Anda Ibu. Seorang individu yang mengalami cedera pada otot tricep akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, ciri khas yang membedakan otot jantung dengan otot rangka adalah Oke, bagus. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Jika seorang mengalami gangguan pada otot polos di saluran pencernaan, dampak yang mungkin terjadi pada seseorang tersebut adalah benar. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar yang mungkin terjadi jika otot jantung mengalami gangguan dalam melakukan kontraksi adalah Oke, benar sekali. Pertanyaan terakhir, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar otot di atas, jika terjadi kerusakan pada saraf yang menginervasi otot tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah Ya, kita berdoa dulu untuk kita semua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu otot dan juga ciri-ciri otot tersebut. Nah, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu otot? Rifa, silakan. Jadi Bu, otot itu yang membantu pergerakan kita. Selain dari tulang dan juga sendi, otot itu membantu tubuh kita untuk bisa lentur bergerak. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rifa. Kita beri aplaus dulu untuk Rifa. Ada yang ingin menambahkan? Menurut Cindy bagaimana? Apa itu otot? Otot itu dia yang menghubungkan kita untuk melakukan aktivitas. Ya, benar sekali, tapi jawaban sini kurang tepat. Bahwasanya otot merupakan jaringan-jaringan yang terkumpul melalui serabut-serabut otot yang akan melakukan mekanisme kerja, kontraksi, dan relaksasi. Benar sekali anak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati. Ini langsung gaskan. Pertama, kalian bisa melatih bicep pakai ini. Selain itu, kalian juga bisa coba latihan yang ini. Ini juga untuk bicep. Kalian bisa lakukan latihan ini untuk membentuk triceps ya. Selain itu, kalian juga harus coba ini. Selain triceps ini, juga bisa ke bahu. Kalau untuk otot sayap, kalian bisa lakukan ini. Kalian juga bisa lakukan ini ya. Ini untuk back dan bahu. Sedangkan yang ini untuk otot bahu atau shoulder. Dan pastinya jangan lupa untuk tangan sebelahnya ya. Itulah latihan yang bisa kalian coba pakai satu dulu. Nah, sesudah Ibu memberikan video, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda, ada yang bisa menjelaskan apa makna dari video tersebut? Baik, silakan Orindo. Di video tadi menampilkan seorang binaragawan yang melatih kerja ototnya. Bisa dilihat binaragawan itu melatih pergerakan otot bicep dan tricep, Bu. Dia melakukan gerakan seperti ini itu melatih otot tricep, Bu. Saat seperti ini itu otot bicep. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Orindo. Silakan diaplaus untuk Orindo. Ada yang ingin
Tidak sepakat? Sepakat. Nah, mengapa sih Ibu menampilkan sebuah video dan juga gambar? Ada kaitannya atau tidak? Ada yang bisa menjelaskan kaitan video dan gambar? Saya Bu. Baik Pria, silakan. Video tadi kan seseorang yang mengangkat beban. Nah, pada gambar itu hasil dari seseorang itu yang mengangkat beban itu, Bu. Jadi Pria menyimpulkan bahwasanya gambar tersebut hasil yang diciptakan oleh binaragawan tersebut. Sepakat atau ada yang berpendapat lain? Sepakat. Kalau pendapatnya Nima bagaimana? Ototnya itu bisa dapat terbentuk karena melalui latihan-latihan yang dilakukan oleh binaragawannya itu, Bu. Kita beri aplaus dulu. Bahwasanya kaitan dari video dan gambar tersebut melambangkan atau sebuah proses yang dimana binaragawan ini dia melakukan angkat beban atau barbel yang dimana akan bertujuan untuk mempertebal, memperkuat jaringan otot terutama otot lengannya yaitu otot bicep dan Tricep. Nah, tapi tahukah Ananda bahwasanya saat ini di Pekanbaru bahwasanya banyak saat ini laki-laki yang melakukan pembentukan otot secara instan. Ada yang tahu dengan apa? Bu, saya Bu, Baik Orindu. dengan suntik hormon, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Orindu. Banyak sekarang terutama laki-laki yang dia ingin melakukan pembentukan otot secara instan, tetapi dia itu melakukan fase yang dimana dia menyuntikkan sebuah hormon steroid yang dimana akan melakukan pembentukan ototnya secara cepat. Nah, sebuah studi kasus tentang seorang pria yang menyuntikkan lengannya menggunakan hormon steroid yang dimana nasibnya itu malah sangat malang karena dia terjadinya kelebihan pada saat suntik steroidnya itu. Nah, ada yang tahu salah satu dampak dari suntik berlebihan tersebut? Saya Bu, mandul. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Pria. Kita beri aplaus dulu. Bahwasanya pada pria itu umumnya dia melakukan pembentukan otot lengan secara instan dengan menyuntikkan suntikan steroid. Suntikan steroid itu memang bagus untuk otot, tetapi jika berlebihan dilakukan akan berdampak pada penurunan jumlah sperma yang dihasilkan dan juga kualitas sperma yang dihasilkan, sehingga akan berdampak kemandulan pada pria. Nah, Nanda Ibu lebih suka olahraga atau mau mencoba cara ini? Nah, silakan diberitahu kepada ayahnya, pamannya, omnya, dan temannya yang mungkin ingin mencoba hal tersebut. Tapi jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih akibat yang ditimbulkan dari proses yang kita lakukan. Paham? Paham. Mau olahraga atau mau suntik? Olahraga. Oke, sesuai dengan materi kita kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana mekanisme otot lengan, yaitu otot bicep dan otot tricep. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama peserta didik mampu menguraikan mekanisme kerja otot dan jenis otot. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan mekanisme otot bicep dan juga otot tricep. Nah, Ibu mau Melin silahkan dibaca slide-nya. Macam-macam otot berdasarkan bentuk, susunan dan cara kerjanya. Otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang atau rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Oke, terima kasih Melin. Ada yang bisa menjelaskan kembali mengapa otot lurik ini disebut juga sebagai otot rangka? Silakan Risa. Karena di situ kan dari bilang Bu, otot itu adalah otot yang melekat pada rangka, makanya dia disebut otot yang bisa menggerakkan rangka. Ya, benar sekali oleh yang dikatakan oleh Risa. Kita beri aplaus untuk Risa. Otot lurik itu disebut juga dengan otot rangka. Oke, yang kedua Ibu mau bacakan Nisa, silakan dibaca. Yang kedua ada otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu saluran pencernaan, usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Baik, terima kasih Nisa. Ibu ingin bertanya kepada Cindy.
Cindy, otot polos itu terdapat di mana saja? Di saluran pencernaan, Bu. Kemudian ada pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan juga dinding rahim. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Cindy. Kita beri aplaus untuk Cindy. Selanjutnya Ibu Maureen membacakan Y5. Otot yang ketiga, otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung ini berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Y5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kita lanjut. Oke, yang pertama kita membahas mengenai otot polos. Tadi kita sudah mengetahui apa itu otot polos, tetapi pada saat ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri otot polos. Nur Hikmah, silakan dibaca. Ciri-ciri otot polos. Selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Yang kedua, bekerja secara tidak sadar tanpa perintah otak sehingga disebut otot tak sadar. Dan yang ketiga, reaksi kerjanya lambat dan teratur. Dan yang keempat, tidak mudah lelah. Dan yang kelima, terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernapasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim. Baik, terima kasih Nur Hikmah. Ibu sekarang ingin bertanya, mengapa dan bagaimana sih otot polos ini bekerja secara tidak sadar? Saya, Bu. Baik, Rifa, silahkan. Aku jadikan otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Nah, contohnya itu di usus dan juga lambung dan juga pembuluh darah. Dia mengapa tidak sadar? Karena dia itu bekerja tidak mengandalkan perintah dari sel-sel syaraf somatik, tapi dia itu berdasarkan kebutuhan tubuh aja. Jadi dia bekerja secara tidak sadar. Baik, ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat lain? Atau setuju dengan jawaban Rifa? Setuju. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rifa. Kita beri aplaus untuk Rifa. Jadi otot polos itu bekerja secara sadar atau tidak sadar? Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa otot polos ini reaksi kerjanya lambat dan teratur sehingga dia tidak bisa untuk tidak mudah lelah? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Cindy. Jadi kenapa otot polos itu bekerja secara terus-menerus dan tidak mudah lelah? Karena dia berkontraksi secara berirama dan secara perlahan. Nah, itu yang menyebabkan otot polos memiliki suplai oksigen yang stabil dan mampu menggunakan metabolisme anaerob dan aerob untuk mempertahankan aktivitasnya. Bagaimana Pria? Apakah Pria ingin menambahkan jawaban Cindy atau lain? Saya setuju Bu dengan jawaban Cindy. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Cindy. Benar ya yang dikatakan oleh Cindy. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nextnya ada otot jantung. Ibu mau yang membacakan Pria. Baik Pria. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, sel otot jantung berbentuk silinder dan bercabang disebut sentrium. Yang kedua, memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat lurik otot jantung lebih sedikit dibandingkan otot lurik. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar atau tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Yang keempat, reaksi kerjanya lambat dan teratur. Yang kelima, memiliki daya tahan kerja yang lama atau tidak mudah lelah dan bekerja seumur hidup manusia tanpa istirahat. Yang keenam, memiliki banyak inti dan masing-masing inti sel terdapat di tengah-tengah serabut otot. Baik, terima kasih Pria. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu syaraf simpatik dan parasimpatik? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Risa, silahkan. Saraf simpatik dan parasimpatik itu adalah saraf yang bekerja pada saraf otonom, Bu. Di mana saraf ini bekerja dengan cara merespon. Misalnya saraf parasimpatik itu ketika istirahat dan melakukan pencernaan. Nah, saraf simpatik ini ketika kita melakukan lari. Ya, ada yang ingin menambahkan jawaban Risa? Atau setuju? Setuju. Saraf simpatik itu ketika kita apa? Kalau simpatik kita melakukan pergerakan. Pergerakan. Kalau saraf parasimpatik? Ketika kita Istirahat. Oke. Nah, ini kan otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Mengapa dia tidak
tidak mudah lelah. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Rindu. Karena dia bekerja sesuai kebutuhannya. Seperti yang dibilang si Risa tadi, ada simpatik dan parasimpatik. Nah, saat simpatik dia bekerja lebih ekstra, dan sedangkan untuk parasimpatik dia tidak bekerja ekstra, Bu. Jadi dia sebenarnya ada fase istirahatnya juga, Bu, dari yang cepat dan lambat. Baik, terima kasih kepada Rindu. Kita beri aplaus untuk Rindu dan Risa. Nah, Ibu ingin menambahkan sedikit mengapa sih si otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan dia tidak mudah lelah. Karena pada Rifa, Karena kan Bu, kita silakan. hidup bekerja. Kalau dia berhenti bekerja, kita mati. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rifa. Kita beri aplaus lagi untuk Rifa. Ibu rangkum sedikit mengenai jawaban Risa, Orin dan juga Rifa. Benar bahwasanya otot jantung ini dia itu tanpa istirahatnya. Kalau Orin bilang itu istirahat, tidak bisa karena nanti darah tidak akan terpompa ke Jantung. Nah, benar sekali. Kalau darah tidak terpompa, apa yang otomatis terjadi? gagal jantung. Gagal jantung, bisa meninggal efek dari darah gagal karena memompa. Nah, benar sekali Anda Ibu. Nah, maka dari itu otot jantung ini dia itu bekerja dengan reaksi kerjanya yang lambat tetapi teratur sehingga tidak membutuhkan energi atau kebutuhan yang besar pada saat proses kontraksi ototnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya kembali, di otot jantung ini kan memiliki banyak inti sel. Ada yang tahu fungsi dari inti sel pada otot jantung itu berfungsi sebagai apa? Saya, Bu. Baik, Pria. Inti sel pada otot jantung itu memiliki peran dalam mengontrol aktivitas sel dengan mengatur sintesis protein dan enzim yang diperlukan. Yang kedua itu sebagai regenerasi dan perbaikan. Yang ketiga mengatur kontraksi, dan keempat adaptasi terhadap stres, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Pria. Ada yang ingin menambahkan? Setuju. Kita beri aplaus dulu untuk Pria. Benar ya yang dikatakan oleh Pria bahwasanya salah satu fungsi dari inti sel yaitu sebagai mengontrol detak jantung, genetik dan juga protein kebutuhan yang dibutuhkan pada saat otot berkontraksi. Nah, selanjutnya kita memasuki ciri-ciri dari otot lurik. Risa, silahkan dibaca. Otot lurik berdasarkan jumlah tendonnya, otot lurik dibedakan atas dua otot yaitu bicep dan tricep. Nah, otot bicep ini memiliki dua buah tendon pada bagian ujungnya, sedangkan otot tricep dia tidak memiliki buah tendon pada bagian ujungnya. Ciri-ciri dari otot lurik itu yang pertama, selnya itu memiliki serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang, sehingga ia mampu memberikan penampakan lurik atau disebut juga otot serat lintang. Yang kedua, otot lurik ini bekerja secara sadar karena dia dipengaruhi oleh kehendak atau keinginan kita. Yang ketiga, dia itu reaksi kerjanya itu cepat dan tidak teratur, sehingga otot lurik ini sifatnya mudah lelah. Kemudian otot lurik ini juga memiliki bagian intinya yang terletak di bagian tengah sel dan terdapat melekat pada rangka tubuh seperti pada kaki, lengan, leher, dan dada. Baik, terima kasih ucapan kepada Risa. Ada yang tahu tadi kan otot polos dan juga otot jantung itu bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, sedangkan otot lurik ini dia bekerja secara sadar. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Rifa terlebih dahulu, kemudian Orin. Silakan Rifa. Nah, sama seperti tadi Bu, seperti kebalikan dari otot polos yang bekerja secara sadar, otot lurik ini bekerja secara tidak sadar, yang mana dia itu mengandalkan stimulasi dari sistem saraf simpatik. Jadi misalnya kan contoh otot lurik ini contohnya di lengan, bicep dan tricep. Contohnya kita saat ingin mengambil benda, itu kan kita atas kehendak kita sendiri baru dia bisa bekerja. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rifa. Orin dua ada yang ingin ditambahkan? Kan otot lurik ini juga terdapat di bagian seperti kaki kan, Bu. Nah, kan kalau kita berjalan jauh itu terasa lelah, karena itulah energi yang diperlukan untuk menggerakkan otot lurik ini lebih besar dibandingkan otot-otot lain, karena kita bisa mengontrol kecepatan otot itu kan, Bu. Misalnya berlari, karena itulah otot ini lebih mudah lelah dibandingkan dua otot lain ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Rifa dan Orin. Benar ya bahwasanya otot lurik ini bekerja secara sadar atas kehendak diri kita sendiri, yaitu dengan dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf simpatik
yang dimana kita ingin mengambil benda. Jadi kita harus mengirimkan dulu sinyal untuk mengambil ini. Nah, ketika sinyal sudah dikirimkan ke saraf pusat, nah saraf pusat ini akan memerintahkan sel otot polos, otot lurid, silakan untuk bekerja mengambil. Makanya kita memerlukan energi pada saat pengambilannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin bertanya kembali, otot lurid itu melekat pada rangka tubuh apa saja? Kaki, leher, dada. Baik, bisa? Pada kaki, leher, dada, dan lengan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Lisa. Kita beri aplaus dulu. Ada yang ingin menambahkan atau setuju? Setuju. Ada yang ingin ditanyakan mengenai otot lurid? Tidak? Kita lanjut. Oke. Selanjutnya Ibu menampilkan apa ini? Struktur. Ada yang bisa menjelaskan ke depan bagaimana struktur otot? Hikmah? Ya, silakan maju Hikmah. Bu, kalau salah maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Belajar, Bu. Jadi kita sama-sama belajar. Baik teman-teman, yang dapat Hikmah jelaskan melalui gambar ini, struktur otot itu yang pertama terbentuk dari serat otot yang disebut dengan muscle fiber, yang dimana muscle fiber ini merupakan sel-sel panjang dan silindris yang membentuk otot, dimana setiap sel otot ini berisi nukleus yang ini. Nah, di sel otot ini dikelilingi oleh sarkolema yang ini. Jadi sel otot ini dikelilingi oleh sarkolema. Ya. Nah, terus di dalam serat otot ini terdapat miofibril, dan miofibril ini terdapat sarkomer. Ini terdapat sarkomer, yang dimana sarkomer ini terdapat dua. Yang pertama ada yang tipis dia disebut dengan aktin, dan yang tebal disebut dengan miosin. Dan serat otot itu dikelilingi juga oleh sarkoplasma reticulum. Nah, sudah. Kita beri aplaus untuk Nur Hikmah. Sudah jelas penjelasan dari Nur Hikmah? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa fungsi miosin dan aktin pada otot? Ada yang baik, Nisa, silakan. Keduanya bertanggung jawab atas kontraksi otot bersama-sama, terus keduanya itu membentuk unit kontraktil yang disebut dengan sentromer, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Nisa. Kita beri aplaus untuk Nisa. Ada yang ingin menambahkan atau sudah sepakat? Sepakat. Jadi di dalam sarkomer itu terdapat aktin dan Miosin yang membentuk filamen tipis dan juga filamen tebal. Nah, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan Nah, menulis itu atas kehendak kita atau tidak? Iya. Termasuk otot lurid. Oke. otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki. Sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Yang transmitter merupakan tempat pertukaran sinyal, disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan saraf otot. Selanjutnya, saraf otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurid. Nah, gambar dari video itu menggambarkan peristiwa apa? Kontraksi pada otot.
protein miosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Nah, inilah terjadinya proses kontraksi. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini Ada yang tahu fungsi ATP pada bagian ini? Sebagai sumber energi. Silahkan jawab Rindu. ATP di sini berfungsi sebagai sumber energi, Bu, sehingga si aktin itu bisa mengisi. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Baik, Cindy. ATP itu berfungsi sebagai sumber energi dalam mekanisme otot dengan cara mengikat kepala miosin kemudian menyebabkan pelepasan aktin. Ya, kita beri applause untuk Orindu dan juga Cindy. Benar ya yang dikatakan bahwa kepada anak Ibu. Kita lanjut. kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai terjadi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Ria dan Hikmah, silakan diperhatikan. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubuh luspek dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme kerja otot? Baik, Risa, silakan. Di video ini adalah mekanisme kerja otot, di mana pada otot itu mengandung tricep, otot bicep dan otot tricep. Nah, di situ terlihat bahwa ketika otot itu bekerja ada miofibril. Nah, di dalam miofibril ada sarkomer. Nah, sarkomernya ini akan saling mengikat, di mana dia nanti akan mengubah ATP menjadi ADP dan fosfat. Nah, ADP dan fosfat ini berfungsi untuk membuat otot itu bisa bekerja. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Lisa. Kita beri applause. Ada yang ingin menambahkan? Sepakat? Sepakat. Oke, nextnya. Ibu mau silahkan Pria dibacakan. Mekanisme kerja otot. Mekanisme terjadinya gerak. Pada dasarnya setiap serabut otot tersusun atas serabut tipis yang disebut miofibril. Miofibril ini mengandung struktur yang lebih sederhana lagi, yaitu filamen. Sudah? Oke, sudah duduk berkelompok semuanya.
menjaga kebersihan laboratorium. 8. Berhati-hati dalam menggunakan pisau, cutter, dan lain sebagainya, dan jangan bermain-main pada praktikum berlangsung. 9. Tidak menyentuh mulut dan mata pada saat sedang bekerja. Oke, seperti yang sudah dibacakan oleh Cindy terkait SOP laboratorium, bahwasanya seluruh peserta didik wajib mengenakan jas yang akan digunakan sekarang. Nah, sesuai dengan SOP yang sudah dibacakan oleh Cindy, bahwasanya seluruh peserta didik wajib menggunakan jas yang akan digunakan jas labnya Ananda semua. Sudah mengenakan semuanya? Sudah, Bu. Nah, silakan memperhatikan yang di depan. Ini merupakan lambang keselamatan kerja, yang dimana jika ada lambang-lambang seperti ini harap untuk waspada dan berhati-hati. Yang pertama ada gambar seperti meledak, itu tuh tandanya itu mudah meledak. Yang kedua bergambar tengkorak, itu bersifat racun dan juga toksik. Yang ketiga ada gambar apinya, yaitu mudah terbakar. Yang keempat seperti tangan, itu merupakan korosif, yang dimana jika terkena tangan akan, ya benar sekali katakan oleh pria. Selanjutnya ada bahaya lingkungan. Selanjutnya ada cairan yang mudah teroksidasi, dan terakhir ada iritasi. Nah, adapun langkah kerjanya, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Baik, yang Mima silahkan. Langkah kerja pada kegiatan pertama itu analisis studi kasus yang ada, kemudian membedakan otot polos, jantung, dan lurik, menjelaskan mekanisme kerja otot pada aktin dan miosin. Kegiatan 2-nya, peserta didik diminta untuk memperagakan dengan meluruskan dan membengkokkan tangan. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat alat peraga sederhana mengenai mekanisme otot bicep dan tricep, yaitu pertama siapkan styrofoam, lalu bagi styrofoam menjadi 2 bagian. Kemudian letakkan tangan di atas styrofoam, lalu gambar bentuk tangan di atasnya. Gambarlah bagian 1 styrofoam, gambar jari-jari tangan hingga siku. Gambar bagian 2 yaitu gambar bagian siku hingga bahu. Jika sudah digambarkan, kemudian gunakan cutter untuk memotong sesuai bagian yang digambarkan. Jika sudah dipotong, sambungkan kedua bagian tangan tersebut menggunakan pensil. Kemudian agar tidak longgar, gunakan karet gelang sehingga sebagai penghambatnya. Kemudian tiuplah 2 buah balon ukuran kecil. Ikat terlebih dahulu bagian ujung balon. Jika sudah tertiup, lalu ikat bagian atas balon. Lalu gunakan balon pertama sebagai ilustrasi otot bicep dan balon kedua sebagai otot tricep. Gunakan karet gelang sebagai penghubungnya. Amati bagaimana cara kerja otot bicep dan tricep. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Yenima. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan alat peraga sederhana mengenai otot bicep dan juga otot tricep. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada Ananda Ibu, tetapi terlebih dahulu silahkan dipahami bagaimana langkah kerjanya. Karena ini kita menggunakan bahan yang tajam, alat yang tajam seperti cutter dan pisau. Ibu ingin Ananda Ibu semua berhati-hati dalam penggunaannya dan tidak bermain-main pada saat praktikum. Bisa? Bisa, Bu. Nah, dapat dilihat di sini, ini ada 2 kegiatan. Kegiatan 1 yaitu menganalisis studi kasus yang ada di LKPD. Kegiatan 2 yaitu membuat alat peraga sederhana, yaitu mekanisme kerja otot bicep dan juga tricep. Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk dapat membagi pekerjaannya. Ada yang membuat alat peraga dan juga ada yang mengerjakan dan menyelesaikan studi kasus yang ada di wacana. Nah, dapat Ananda lihat bahwasanya di sini ada beberapa tahap-tahapannya. Yang pertama penentuan dan identifikasi proyek, yaitu mengenai bicep dan juga tricep. Nah, selanjutnya ada fasenya 2, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nanti Ananda silahkan diisi tahap ini. Selanjutnya yaitu ada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, seperti yang telah kita katakan bahwasanya hari ini kita akan melakukan pembuatan alat peraga. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian proyek, yang dimana nanti Ananda akan mengkomunikasikan dan juga menyelesaikan hasil wacana tersebut. Selanjutnya jika ada kendala, jika ada permasalahan, silahkan
Kelompok 2 silakan. Ini bisa mulai kami. Nah, ini berisikan bahan ajar yang dimana bahan ajar ini nanti akan sebagai pedoman referensi Anda Ibu semua. Jika ada yang tidak mengerti, harap ditanyakan. Baik, Bu. Nah, ini ada warna Anda Ibu yang kelompok 1 mau warna apa? Warna menyala warna biru. Kelompok 2 mau warna apa? Merah. Biru. Biru. Kelompok 1 ada yang mau nambah? Boleh. Tidak boleh seperti itu. Baik, silakan dikerjakan Anda Ibu. Hati-hati dalam penggunaan katanya. Ini juga untuk bijak. Kalian bisa lakukan latihan ini
Jika ada kendala silakan untuk angkat tangan. Yang ini apa yang dia ini ya relasi yang biru, yang ini relasi, yang ini korni. Tergantung posisi. Kalau posisi balok yang ini guys, satu kegiatan goyang sudah. Silakan mungkin mau nambahkan? Gimana caranya? Meluruskan. Ini otot bisepsnya berrelaksasi, tricepsnya berkontraksi. Ketika diteguk, bisepsnya berkontraksi, tricepsnya berrelaksasi. Ya udah kalian gimana? Silakan dilanjutkan, ada kendala? Enggak, oke mantap. Waktu kita tinggal 10 menit ya. Silakan dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah selesai semua. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah mantap. Kita tunggu kelompok 1. Ya. Oke, waktu
habis waktu pengerjaan dan juga pengisian dari LKPD-nya. Udah siap semua? Nah, Ibu, siapa yang mau menampilkan pada kegiatan 1 mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, semua. Bawa ininya tuh. Bawa. Di sini boleh samping pria. Jelek kalau tidak muat. Oke. Sudah. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait dengan kegiatan 1. Iya, silakan. Berdasarkan wacana di atas, jelaskan akibat yang ditimbulkan saat jatuh di lintas saat mengalami benturan dan permukaan yang mengenai lengan kanannya sehingga terjadi patah tulang. Tulang pemarusnya patah perlu diperbaiki, namun cedera bisa membutuhkan operasi tambahan jika pemulihan tidak sempurna. Setelah operasi diperlukan, perlu adanya latihan fisik untuk mengembalikan fungsi otot dan kekuatan tangannya. Yang kedua, perbedaan otot polos jantung dan lurik. Perbedaannya pada bentuk sel. Otot polos itu gelondong dengan ujung meruncing. Otot lurik itu silinder dan bercabang. Otot jantung itu silinder dan panjang. Jumlah inti selnya, otot polos itu 1 inti, otot lurik 1 atau 2 inti di tengah, otot jantung banyak inti. Untuk fungsinya, otot polos itu mengontrol pergerakan organ dalam dan otot lurik itu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung itu menggerakkan tubuh secara sadar. Pada letak dalam tubuh itu, otot polos itu terletak di organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Kalau otot lurik itu pada jantung dan pada otot jantung itu melekat pada rangka seperti kaki. Kemudian ada mekanisme kerja otot aktin dan miosin yang dimana melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin yang mengikuti teori filamen. Proses diawali dengan melepaskan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma ketika otot menerima sinyal dan sistem saraf. Kepala miosin telah menghidrolisis ATP menempel pada aktin dan membentuk jembatan silang. Pada fase 1 penentuan dan identifikasi proyek diskusikan secara berkelompok berdasarkan video di atas. Apa saja kan otot apa saja kan yang terlibat dalam kontraksi dan relaksasi otot lurik, tendon dan tulang humerus. Tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini, yaitu membuat alat peraga bicep dan tricep. Ini adalah alat yang telah kami buat, yaitu alat peraga bicep dan tricep. Bila boleh dilihat dari depannya, silakan menjelaskan. Nah, ketika tadi melakukan kontraksi, di sini otot tricepsnya akan berkontraksi, sedangkan ketika dia melakukan relaksasi, otot bicepsnya akan berkontraksi. Baik, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan kepada kelompok 2? Silakan Arindu. Untuk kelompok 2 untuk kelompok 2 itu alat peraganya masih kurang ya kan, karena tidak bisa mempresentasikan kerja otot triceps. Nah, sedangkan untuk kelompok kami itu bisa mengeragakan secara jelas secara kerja otot triceps. Nah, saat dia dalam kondisi relaksasi bisa dilihat dari tendonnya ini tuh menegak, sedangkan saat kontraksi, nah dia tuh bisa dilihat dari tendonnya itu memendek. Nah, jadi lebih terperaga secara jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 boleh silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan mempresentasikan kegiatan 2-nya. Baiklah, udah. 3. Baik Ibu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja yang akan disampaikan oleh ahli kami. Yang pertama, tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini. Adapun judul proyek kami yaitu alat peraga otot bicep dan tricep. Jelaskan rancangan
sampai dari jari hingga ke siku-siku. Setelah itu setelah digambar, kemudian bentuk tangan dari jari-jari hingga siku ini dipotong praktikum kami ini itu terdapat sambungan ya, karena tadi pas kami melakukan praktikum tempatnya terlalu pendek dan tidak bisa menunjukkan relaksasi otot secara benar pada otot tricep. Bagaimana Rifa? Baik, kita Makasih, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, siapa yang mampu menyimpulkan hasil dari praktikum kita kali ini dan juga pembelajaran kita? Silakan angkat tangan. Yang mampu menyimpulkan. Baik, Orin, silakan. Bu, kan tadi kita belajar tentang mekanisme kerja otot. Nah, yang pertama itu ada dulu pembagian otot, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, untuk cara bekerjanya itu untuk otot polos dan otot lurik itu untuk polos dan otot jantung itu secara tidak sadar, sedangkan untuk otot lurik itu secara sadar. Nah, contoh otot lurik itu adalah ini dulu, otot bicep dan tricep yang bekerja dengan sadar dengan memanfaatkan sel-sel saraf. Selanjutnya, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, kita jadi bisa melihat bagaimana mekanisme otot bicep dan tricep, yang dimana di saat otot bicep berkontraksi, otot tricep itu akan melakukan relaksasi. Itu pun sebaliknya, otot tricep berkontraksi, otot tricep relaksasi. Ada lagi, Orin? Cukup, kita beri aplaus untuk Orin. Telah benar ya yang dikatakan oleh Orin pada pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu mau silakan untuk disimpan kembali praktikumnya dan juga LKPD bahan ajarnya. Sudah? Silakan dikeluarkan handphone untuk kita melakukan post test. Oke. Iya. Sudah? Sudah. Nah, silakan lepas terlebih dahulu jas lepan Anda Ibu semuanya karena kita akan melakukan post test. Baik, Bu. Silakan digunakan handphone. Nanti setelah post test ini sudah dilakukan, silakan dibersihkan mejanya kembali ya. Baik, Ibu. Oke, silakan join dengan QR code atau barcode. QR code-nya yaitu 193901. Yang tidak nampak boleh dapat maju ke depan. Oke. Nur Hikmah, Rifa, sudah ada Melin Pria, Cindy, Nur Hikmah, Rifa, Melin Pria, Cindy, Risa, Anissa, Orin. Sudah semua? Sudah, Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. Sudah ada Rifa.
Ada Rifa yang memimpin, dilanjut Melin, kemudian Anissa, ada Yemima, Nurihma, Pria. 193901 Orindo. Ya, Rifa memimpin. Ya, Rifa sudah selesai. Orindo sudah bisa. Kodenya 193901. Masih diikat kan, Ben? Belum diikat. Ya. Lo udah cepet tangannya. Yeay, peringkat 1 ada Risa, yang kedua ada Yemima, yang ketiga ada Rifa. Untuk Orindo kenapa? Ada kendala? Kendala jaringan, Bu. Oh, kendala jaringan. Nanti di next time mungkin jaringannya itu kalau ada terkendala silakan di reset. Mungkin teman-teman juga kasih hotspot ke Orindunya, oke? Nah, selanjutnya untuk review soalnya akan Ibu share ke grup WA. Nanti silakan Ananda review kembali jawaban-jawaban yang salah dan juga dipahami kembali yang belum tertuntaskan, oke? Baik, Bu. Nah, selanjutnya yaitu Ibu minta kepada Orindo, Rifa, Risa, Pria, dan Yemima silakan maju ke depan. Hati-hati Rifa. Tetap tengok ke bawah jangan ke atas. Ini untuk top skor kita post test. Rifa. Ada bintang-bintang ini besar dengan poin 10, yaitu diterima oleh penerima top skor post test Risa. Tepuk tangan dulu, Risa. Yang kedua ada Rifa. Silakan. Yang ketiga ada Ria. Yang keempat Orindo dan yang kelima Yemima. Kita beri aplaus dulu. Untuk teman-teman kita, untuk yang lain silakan belajar di rumah karena besok kita akan melakukan pretest. Kembali. Kasih, Bu. Selamat Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran dengan aktif dan juga melakukan dengan nilai tertinggi post test dan juga pretest. Sayang sekali bintang utama kita kali ini tidak akan terkeluarkan. Mungkin di pertemuan selanjutnya yang bisa memenangkan skor pretest, post test dan juga aktif dalam pembelajaran, dia akan mendapatkan bintang besar dengan poin 50. Oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberi PR kepada anak-anak Ibu. Buatlah mind mapping mengenai materi hari ini, yaitu mekanisme kerja otot. Peserta didik dibebaskan untuk berkreasi sekreatif mungkin. Nah, mind mapnya ini dibuat di kertas HVS ya. Baik, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bentuknya diwarnai, Bu. Boleh Rifa, dibebaskan untuk sekreatif mungkin. Baik, Oke? Bu. Nah, silakan juga dibaca. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait sistem pencernaan. Bagi yang ingin mendapatkan bintang besar, silakan untuk belajar di Rumah. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin Orindo silakan memimpin doa kembali. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama Nanda Ibu semuanya, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah menurut kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Nah, Ibu ada sedikit kata-kata untuk hari ini. Ibu mau kepada anak Ibu semua mengucapkan rasa syukur menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu ada sedikit kata-kata, yaitu terus belajar, terus bermimpi, terus bertanya mengapa, apa, bagaimana, dan siapa. Jangan puas dengan apa yang sudah kamu ketahui. Jangan pernah berhenti percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu, pikiranmu, dan kerja kerasmu untuk mengubah dunia menjadi lebih baik lagi.
Jangan bandingkan hasil pencapaian dirimu dengan temanmu, tapi hargailah apa yang sudah kamu perjuangkan dan kamu jalani. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.